Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan laporan tugas besar estimasi cadangan batu bara. Baik, perkenalkan nama saya Alia Atajadolo. Nama saya Dias Putra Pratama. Baik, selanjutnya latar belakang dan tujuan proyek. Batu bara memegang peran penting dalam energi nasional. Keberhasilan perencanaan tambang bergantung pada estimasi cadangan yang akurat, mempertimbangkan faktor geologi, kualitas, dan faktor pengubah atau modifying factor. Proyek ini mengidentifikasi mengidentifikasikan klasifikasi teknis SNI 5015 dan 2019 dengan kaidah pelaporan transparan dan kompeten sesuai kode KCMI 2017. Estimasi sumber daya berdasarkan klasifikasinya. Penentuan pit limit menggunakan metode BSR, tahapan cash cost, jadwal produksi, penjadwalan OB, dan batubara sesuai target tahunan. Analisis keekonomian, evaluasi kelayakan, ekonomi tahapan BSR, dan cash flow. Kemudian, klasifikasi sumber daya dan cadangan. Klasifikasi didasarkan pada tingkat keyakinan geologi, ditentukan oleh kerapatan titik informasi seperti jarak antar titik bor dan singkapan. Konversi sumber daya menjadi cadangan mempertimbangkan faktor pengubah atau modifying factor. Bisa dilihat ada contoh eh, dari jurnal, ada cadangan peningkatan tingkat pengetahuan dan keyakinan geologi, inventoria batu bara, ada tiga, tereka, tertunjuk, terukur, kemudian sumber daya batu bara sini tereka, tertunjuk, terukur, kemudian cadangan batu bara dikatakan layak itu ada dua, terkira dan terbukti. Kemudian ini adalah lokasi daerah penelitian kami, berlokasi di Desa Longtugu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah berada dalam batas IUP dengan tutupan hutan rapat. Data eksplorasi berasal dari pemboran inti, core drilling, dengan sebaran titik bor mengikuti arah jurus lapisan batu bara. Kerapatan titik bor menentukan tingkat kelayakan geologi untuk klasifikasi sumber daya SNI 5015 dan 2019. Ini lokasi daerah penelitian. Transportasi batu bara dilakukan menggunakan jalur air, di mana jarak antara tambang dengan motor vessel yaitu 581 kilometer. Kemudian model blok geologi dan kualitas batu bara. Model blok berukuran 50 meter kali 50 meter memuat volume OB, tonase batu bara, dan parameter kualitas. Rata-rata Weighted Average kualitas batu bara daerah penelitian yaitu 5,57%, kadar abu 14,46%, total moisture 0,15% total sulfur, dan 6,306 nilai kalori atau KCl per kilo. Batu bara tergolong berkalori sedang tinggi dengan kadar sulfur sangat rendah. Oke, selanjutnya ini merupakan hasil dari estimasi yang kami lakukan, di mana pada estimasi ini jarak pengaruh yang digunakan untuk lubang bor yaitu 250 meter untuk sumber daya terukur, 500 meter untuk sumber daya tertunjuk, dan 750 meter untuk sumber daya terakal. Di mana dari hasil estimasi sumber daya ini, volume sumber daya yang didapat
yaitu sebesar 24.359.427,53 meter kubik. Oke, next. Selanjutnya, ini merupakan penentuan BSR, di mana BESR ini merupakan rasio perbandingan antara keuntungan atau pendapatan yang dihasilkan dari penjualan batu bara dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan bahan galian tersebut. Di mana BESR ini dihitung dari terdiri dari beberapa parameter ekonomi. Yang pertama ada dari pengupasan OB, terus pengangkutan batu bara, crushing, pemuatan batu bara ke tongkang, pengangkutan batu bara dari pelabuhan sungai ke kapal ekspor, pemindahan batu bara dari tongkang ke motor vessel, biaya K3, biaya LH, dan selanjutnya ada biaya administrasi, yaitu overhead, biaya pemasaran, VPN jasa, CSR, dan juga royalti. Di mana untuk BESR ini yang didapatkan nilainya yaitu 9,3. Oke, selanjutnya next. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan BESR, tahap selanjutnya itu menentukan pit limit. Di mana pit limit ini ditentukan berdasarkan BESR yang didapat sebelumnya yaitu 9,3 yang diplot pada pivot table SR, di mana dapat dilihat untuk sel yang berwarna biru merupakan batas untuk pit limitnya. Oke, next. Selanjutnya ini merupakan penentuan schedule. Schedule ini ditentukan berdasarkan volume eh, target yang sudah ditentukan, di mana untuk target yang dipakai itu volume OB. Volume OB yang dipakai itu sebesar untuk volume OB pit limitnya itu sebesar 28.655 yang dibagi dengan 9 tahun untuk umur tambangnya. Maka dari itu, untuk produksi tahunan yang ditargetkan, OB yang ditargetkan tahunan yaitu sebesar 3.185 meter kubik. Dimana untuk rinciannya pada tabel sebelah kanan untuk tahun pertama hingga tahun ke-9 dengan total OB yang digali 28.655 meter kubik. Untuk kol yang digali 6.289 meter kubik. Dan juga untuk SR keseluruhan yaitu 4,5. Oke, next. Selanjutnya ini merupakan peta hasil dari penambangannya dari schedule. Mana schedule ini dirancang dari arah barat ke arah timur, di mana untuk warna biru hingga warna abu itu merupakan dari tahun 1 hingga tahun ke-9. Oke, next selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk merupakan produksi schedule. Ini merupakan perhitungan ekonomi terhadap production schedule, di mana yang dihitung parameter yang dihitung merupakan biaya overburden removal, total volume overburden, selanjutnya operating pit inventory, coal exhaust, coal mining and haul, closing pit inventory. Dan selanjutnya untuk yang B merupakan coal at room stockpile and after crushing, di mana parameternya ada coal receive at room stockpile dan juga coal after crushing. Dan untuk poin C, ada call cell on berge di tongkang, di mana parameternya ada opening production, product stockpile inventory, selanjutnya call after closing, dan selanjutnya call on berge, dan juga closing product stockpile inventory. Di mana produksi schedule ini tujuannya untuk merencanakan produksi penambangan untuk setiap tahunnya. Oke, next. Nah, sekian untuk presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih.